Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan sosial yang ada di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Menurut Sukanto 2012, bentuk perubahan sosial yaitu yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Bentuk perubahan sosial yang pertama yaitu perubahan lambat atau evolusi. Pengertian perubahan lambat atau evolusi yaitu perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi. Pengertian perubahan cepat atau revolusi yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. A. Perubahan lambat atau evolusi. Perubahan evolusi merupakan perubahan yang terjadi secara lambat atau lama diikuti oleh perubahan kecil. Pada evolusi, perubahan ini terjadi tanpa adanya tekanan atau terjadi dengan sendirinya karena masyarakat biasa berusaha untuk menyesuaikan diri dalam keadaan ataupun kondisi dalam masyarakat. Contoh perubahan lambat yaitu dari SD ke SMP. Perubahan ini terjadi tapi secara lambat. Jadi dalam SD ke SMP memang memiliki perubahan yang terjadi tapi secara lambat. Inkeles dalam Baswori 2014 menggolongkan teori evolusi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, Unlinear Theory of Evolution. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai tahapan-tahapan tertentu. Contohnya, kelompok masyarakat yang sebelumnya primitif berubah menjadi masyarakat industri yang modern. Salah satu pendukung dari teori ini adalah Pitirim Sorokin yang berpendapat bahwa masyarakat berkembang melalui tahap-tahap yang disandarkan pada suatu kebenaran. Yang kedua adalah Universal Theory of Evolution. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap tertentu. Contohnya, perkembangan masyarakat homogen menuju heterogen. Jadi, misalnya, dari yang awalnya suatu kelompok masyarakat hanya tahu satu jenis pekerjaan, profesi yang sama. Kemudian, lama-kelamaan berkembang menjadi tahu sebanyak jenis profesi. Ketiga, Multilinear Theories of Evolution. Teori ini memfokuskan pada penelitian terhadap tahap-tahap atau fenomena-fenomena perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Contohnya, penelitian tentang pengaruh perubahan sistem mata pencaharian dari berburu ke pertanian terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Bagian dari perubahan cepat atau revolusi. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia 2004, revolusi diartikan sebagai perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak. Perubahan tersebut dianggap sebagai perencanaan yang dahulu tidak dapat digunakan. Perubahan tersebut dianggap sebagai revolusi karena mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat, seperti sistem kekeluargaan serta hubungan antara
buruh dan majikan dan lain sebagainya. Secara sosiologi, agar revolusi dapat terjadi harus memenuhi beberapa syarat. Syarat itu ada 5. Yang pertama, harus adanya keinginan untuk mengadakan suatu perubahan. Yang kedua, adanya seseorang pemimpin yang dapat memimpin dalam masyarakat. Ketiga, adanya pemimpin yang dapat menampung keinginan masyarakat agar terjadi pergerakan menuju perubahan. Keempat, seorang pemimpin harus menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Kelima, adanya momentum untuk memulai suatu gerakan. Yang kedua yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Yang pertama yaitu perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mana perubahan tersebut tidak langsung mengubah aspek-aspek atau struktur-struktur yang ada pada masyarakat tersebut. Sebagai contoh kecil yaitu cara berpakaian warga. Yang kedua yaitu perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mana perubahan tersebut langsung mengubah aspek-aspek atau struktur-struktur yang ada pada masyarakat tersebut. Sebagai contoh yaitu dahulu masyarakat disebut dengan masyarakat agraris yang berubah menjadi masyarakat industri yang bisa kita kenal pada saat ini. Perubahan yang dikehendaki ialah perubahan yang akan diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan dalam masyarakat dan SIFA 2012. Adapun pihak yang akan mengadakan perubahan disebut agen of change. Agen of change memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial yang dilakukan dengan memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Metode tersebut dikenal dengan istilah social engineering atau social planning. B. Untuk perubahan sosial yang tidak dihendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang tidak terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Contohnya, perubahan akibat corona. Pandemi yang diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19 menimbulkan perubahan yang tak pernah direncanakan oleh siapapun. Berbagai aspek kehidupan pun terpengaruh dan terpaksa harus berubah karena keadaan. Contohnya, dunia pendidikan, kerja, perjalanan, kesehatan, dan banyak lagi mengalami perubahan. Sekolah diadakan secara online, pekerjaan pun dilakukan dari rumah, konsultasi dokter pun dilakukan dari jauh.